Ya, oke. Ini adalah pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini berbicara tentang manajemen dan administrasi pendidikan. Jadi nanti beberapa hal mungkin lebih mendalam dan kawan-kawan bisa membaca modul, cetaknya yang sudah saya submit di e-Kampus. Nah, nanti jam 12 silakan diakses tugasnya di menu ujian seperti minggu yang lalu. Nah, karena berbicara tentang tugas, sebelum saya mulai materi ini, mungkin kawan-kawan yang sudah download modul ya, yang sudah download modul mungkin sudah bisa melihat nilainya, hasil evaluasi tugas modul 1 kemarin. Jadi total di rombel kita ini kan ada 12 mahasiswa ya. Ada 12 mahasiswa, ada 21 mahasiswa yang mengerjakan tugas di modul 1 kemarin ada 13 orang. Kemudian yang tidak mengerjakan ini ada 8 orang. Otomatis yang tidak mengerjakan ini nilai tugasnya berkurang 1. Jadi nanti ketika diakumulasi tentu akan jauh lebih sedikit dibanding kawan-kawan yang hari ini mengerjakan. Nah, skor totalnya dari 13 mahasiswa yang mengerjakan itu memperoleh skor total 500. 500 ini kalau saya bagi 13, itu ketemu rata-ratanya 38. Nah, jadi kalau misalkan, jadi bisa kita simpulkan bahwa rata-rata nilai yang kawan-kawan capai di tugas modul 1 itu 38. Tentunya 38 ini di bawah ini ya, di bawah nilai batas lulus ya. Nilai batas lulus yang saya tentukan itu kan 50 ya. Jadi harapan saya itu minimal kawan-kawan itu rata-ratanya adalah 50. Itu paling minimal sekali. Itu paling minimal. Tentunya harapannya jauh lebih tinggi lagi. Nah, jadi ada beberapa kawan-kawan yang nilai di bawah rata-rata, misalkan memperoleh nilai 20, itu di bawah rata-rata 38, di bawah rata-rata dari 13 orang ini. Nah, rata-rata ini saja tidak melampaui nilai batas lulus yaitu 50 itu tadi. Nah, ini sebaran di grafiknya bisa kawan-kawan lihat ya kan, yang dapat nilai 80 sampai 100 ini tidak ada. Nah, yang dapat nilai 61 sampai 80, yang dapat nilai 80 ini 1 orang. Saya kira kawan-kawan kan sudah langsung bisa melihat nilainya masing-masing ya. Jadi siapa yang dapat 80 jadi satu-satunya di kelas ini. Kemudian yang dapat nilai 60 itu ada 3 orang. Kemudian yang dapat nilai 40 itu ada 4 orang. Dan yang dapat nilai 20 itu ada 4 orang. Jadi inilah kawan-kawan yang mengerjakan. Nah, nilai nanti ini akan kita akumulasi sampai jumlah banyaknya tugas yang akan kawan-kawan kerjakan. Akan kita akumulasi dan nanti menjadi nilai tugas dalam penilaian akhir. Nilai tugas itu komposisinya 15% dari keseluruhan nilai akhir. Ya, sebelum kita ke materi, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait tugas kemarin, silakan. Ada yang mau tanya? Pak, saya Ayu ya? Ya, itu silakan Mbak skor Ayu. yang tugas, iya Pak. Skor tugas yang kemarin itu otomatis bisa kelihatan sama kita sendiri ya Pak? Iya, Kan Mbak Ayu, kemarin saya Mbak Ayu cuman ngelihat nggak? ngelihat saya emang betul 3 dan dapat nilai 60. Iya, berarti Mbak Ayu masuk di balok yang ini ya, balok C ini ya, 3 ini ya, 3 orang ini ya, salah satunya Mbak Ayu, dapat nilai 60. Jadi kalau misalkan dapat nilai 20 itu berarti benarnya 1 ya, dapat nilai 40 benarnya 2, dapat nilai 60, iya ya 60 nilainya itu 3, dan dapat nilai 80 benernya itu 4. Kalau dapat nilai 100 berarti benernya semuanya, 5-5-nya. Dan tanpa bermaksud membandingkan, ini sebagai bahan evaluasi bersama-sama kita saja.
bahwa di kelas kawan-kawan ini kan B3 ya. Di kelas C3 itu nilai rata-ratanya 57. Nilai rata-ratanya 57. Jadi 20 lah ya, 20 lebih tinggi dari nilai rata-rata kelompok kawan-kawan ini. Jadi tidak masalah hal seperti itu bisa kita kejar dengan membaca modul. Nanti saya harap kawan-kawan juga nanti nilainya akan jauh lebih baik di tugas modul kedua. Dan pastikan semuanya mengerjakan ya. Pastikan semuanya mengerjakan. Kalau sering-sering tidak mengerjakan itu nilai akhirnya itu akan rendah sekali. Kawan-kawan bisa bertanya deh ke kelas yang kemarin saya ampu. Ke kelas kemarin yang saya ampu, di Parung itu ada reguler yang saya ampu ya, bagaimana cara saya memberi nilai. Dan itu basisnya adalah tugas-tugas seperti ini 15%. Begitu, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Mbak Ayu sudah bertanya. Jadi kawan-kawan sekalian, meskipun di masa pandemi, meskipun model pembelajarannya saya yang sering presentasi, namun saya berharap ini tidak mengurangi ini ya semangat belajar dan intensitas kawan-kawan belajar dalam mempersiapkan diri setiap mata kuliah. Mentang-mentang sudah nggak ada tugas presentasi kemudian diem semua. Jangan ya, itu bisa jadi bumerang. Karena hanya di kuliah S1 lah ya kesempatan kawan-kawan untuk bisa berbicara di depan audiens, berbicara ada audiensnya ya kan, bisa belajar menyampaikan gagasan, bisa belajar menyampaikan pesan dengan baik kepada orang. Orang kalau mau ngomong kan mikir ya, saya mau menyampaikan pesan ini kira-kira kalimat apa yang saya gunakan, mulai dari mana, itu kan kita kan berpikir terlebih dahulu. Kalau teori sosiologinya itu kita melakukan dialog tertutup di otak kita. Dan itu bagus bagi kita untuk melatih berpikir secara sistematis. Oleh karena itu saya berharap sekali nanti kawan-kawan ya memberi feedback dari materi yang saya berikan. Misalkan materi sekarang belum sempat baca nih, materi kemarin kasih feedback tidak apa-apa. Ya, begitu ya. Saya harap berikutnya ya. Baik, saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Sebelumnya saya mohon maaf ini kalau ada noise ya, suara anak, suara TV, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf karena masih belum punya ruangan privat untuk belajar. Baik, akan saya lanjutkan. Berikutnya Berikutnya kita akan berbicara tentang manajemen dan administrasi pendidikan. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa pada dasarnya manajemen pendidikan itu tidak berbeda dengan administrasi pendidikan. Walaupun nanti kawan-kawan menemukan misalkan ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa manajemen adalah bagian dari administrasi. Namun jika didalami lebih lanjut, uraian-uraiannya itu kembali lagi kepada bahwa administrasi itu adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, controlling, dan seterusnya. Dan itu adalah definisi pakem dari manajemen. Dan kalau kawan-kawan lihat dalam beberapa literatur, penggunaan istilah administrasi dan manajemen itu seringkali digunakan secara bergantian. Seperti halnya manajemen, administrasi ini juga awalnya populer dalam organisasi seperti perusahaan atau organisasi bisnis profit oriented ya, seperti perusahaan dan lain sebagainya. Kita kenal ada administrasi perusahaan A, perusahaan keuangan dan lain sebagainya. Kita juga mengenal mungkin istilah administrasi publik atau administrasi negara. Pelayanan yang diberikan oleh negara itu kita sebut dengan administrasi publik. Nanti kawan-kawan bisa memperdalam terkait administrasi publik dan lain sebagainya. Namun, administrasi pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari definisi administrasi secara umum itu sendiri. Dan jika kita telusuri lebih mendalam, fungsi-fungsi administrasi itu juga sama persis dengan fungsi-fungsi kegiatan manajerial. Nah, ini yang akhirnya membuat sikap saya mengambil kesimpulan bahwa
administrasi pendidikan sama halnya dengan manajemen pendidikan. Namun memang ketika berbicara tentang organisasi sekolah atau organisasi pendidikan, maka yang lebih pas memang kita menggunakan administrasi pendidikan. Nah, di sini saya sajikan misalkan uraian singkat ya tentang administrasi pendidikan itu apa dan manajemen itu apa. Di sini saya kutip bahwa administrasi pendidikan adalah upaya untuk melakukan tata kelola sumber daya sekolah sehingga berdampak pada pencapaian tujuan pendidikan secara efektif, efisien dan optimal. Nah, di sini kan substansinya kan ada tata kelola terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan definisi manajemen itu sendiri, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengarahan, pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, jadi jika kita lihat dari dua definisi ini, maka kita bisa mengandaikan organisasi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pendidikan itu tidak hanya terbatas pada sumber daya fisik atau benda mati saja, tapi juga meliputi sumber daya dalam bentuk sumber daya manusia, seperti guru, siswa, tenaga kependidikan, dan staf administrasi, bahkan wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pendidikan, di samping sumber-sumber daya yang sifatnya material, seperti gedung, peralatan yang dimiliki, bahkan infrastruktur teknologi, bahkan data dan informasi yang berkaitan dengan karakteristik guru, karakteristik siswa, karakteristik tenaga kependidikan, karakteristik masyarakat, komite sekolah, dan lain sebagainya. Semuanya adalah sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pendidikan. Dan itu semuanya harus diolah. Dan ingat, selain sumber daya yang sifatnya personil dan material, ada sumber-sumber daya yang sifatnya itu tidak bisa diamati, tapi bisa dirasakan. Di sini Ngalim Purwanto menyebut bahwa sumber daya spiritual. Kalau saya memaknai sumber daya spiritual itu adalah nilai-nilai yang diadopsi, yang dimiliki, yang dikembangkan oleh organisasi itu sendiri. Nilai-nilainya apa saja? Motivasi yang dibangun oleh organisasi itu juga merupakan sumber daya. Passion itu gairah atau minat peserta didik, minat guru, dan lain sebagainya, itu adalah sumber daya. Begitu pula kompetensi dan lain sebagainya. Jadi yang sifatnya abstrak, sifatnya tidak bisa diamatin, itu juga menjadi sumber daya organisasi. Jadi kita ketahuin banyak sekali, misalkan mungkin ya pengalaman kawan-kawan juga pernah menemukan dalam struktur dalam sebuah organisasi apapun bentuknya, itu kadangkala ada beberapa struktur yang kinerjanya tidak memuaskan. Jika kita telisik, itu ada kalanya SDM atau personil yang ditempatkan di sini itu memang tidak memiliki passion, tidak memiliki gairah untuk menjalankan tugas yang diberikan. Oleh karena itu, mengelola passion anggota organisasi itu juga bagian dari kegiatan administrasi, karena itu juga merupakan bentuk dari sumber daya yang tidak bisa dikesampingkan, yang harus diperhatikan. Oleh karena itu ada asesmen sebelum penempatan orang di struktur tertentu, ada asesmen. Orang ini cocoknya menjadi kepala TU atau wakil kepala sekolah. Itu ada asesmen dan lain sebagainya. Asesmen yang dilakukan tentu mengacu pada tugas dan kewajiban struktur atau jabatan yang akan diemban. Orang dengan karakter tertentu
cocok mengemban tugas sebagai wakil kepala sekolah daripada sebagai kepala tata usaha misalkan. Atau sebaliknya, ada orang-orang tertentu yang dipromot menjadi wakil kepala sekolah, setelah di asesmen ternyata dia lebih cocok, passionnya itu lebih cocok sebagai kepala TU karena kerja-kerja administrasinya jauh lebih rapi dan lain sebagainya. Jadi di sini saya tegaskan bahwa kita tidak perlu risau dibuat bingung dengan apa namanya perbedaan yang membedakan antara administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan. Untuk lebih mempermudahnya karena fungsi-fungsinya juga semuanya sama, yaitu mengelola organisasi, maka di sini administrasi adalah manajemen itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah terkait unsur pokok apa saja yang perlu ada dalam administrasi pendidikan. Kawan-kawan sekalian, mengutip pendapatnya Ngalim Purwanto, dia menguraikan ada 4 unsur pokok di dalam kegiatan administrasi pendidikan. Yang pertama adalah adanya sekelompok manusia. Jadi sebuah organisasi itu sendiri definisinya adalah sekumpulan manusia. Jadi organisasi itu elemen yang sangat penting itu adalah manusia itu sendiri. Mati tidaknya sebuah organisasi tergantung manusia yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Jadi jika ada organisasi yang mati, bubar, itu bukan karena nyawanya habis, tapi karena manusia-manusia di dalamnya itu tidak bisa menghidupkan organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, administrasi pendidikan, unsur utama yang paling penting adalah adanya sekelompok manusia. Jadi ada manusia-manusia yang memiliki kesamaan visi kemudian berhimpun dan memilih untuk bekerja bersama. Nah, yang kedua, elemen penting yang harus diperhatikan dalam administrasi pendidikan adalah adanya tujuan yang hendak dicapai bersama. Jadi jika sekumpulan orang ngumpul kemudian dia tidak memiliki tujuan yang sama dan tidak melakukan apapun, itu tidak disebut kegiatan administrasi pendidikan atau tidak disebut organisasi. Karena syarat organisasi atau administrasi pendidikan adalah dia memiliki tujuan yang sama. Nah, sekelompok orang punya tujuan masing-masing itu juga bukan organisasi. Sekelompok orang punya tujuan masing-masing yang tidak sinergis, tidak memiliki tujuan besar bersama, itu juga bukan bagian dari administrasi pendidikan. Jadi elemen kedua yang penting dalam administrasi pendidikan adalah adanya tujuan yang hendak dicapai bersama. Guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, siswa, tenaga kependidikan, staf administrasi, semuanya memiliki tujuan bersama, yaitu memberikan layanan atau mewujudkan proses pendidikan yang adaptif atau yang kondusif untuk tumbuh kembangnya siswa. Walaupun perannya berbeda-beda. Guru memiliki peran mengajar di kelas. Tata usaha memiliki peran melakukan pelayanan administrasi. Kepala sekolah memiliki peran menetapkan kebijakan dan melakukan supervisi. Wakil-wakil kepala sekolah memiliki peran mengimplementasikan atau menjembatani kebijakan dari kepala sekolah sampai ke guru dan tenaga kependidikan. Semuanya memiliki peran sendiri-sendiri, tapi bukan memiliki tujuan sendiri-sendiri. Tujuannya adalah sama, yaitu mewujudkan proses pembelajaran yang kondusif bagi tumbuh kembangnya peserta didik. Yang ketiga, adanya tugas atau fungsi yang harus dilakukan. Jadi sekelompok orang tadi setelah kumpul memiliki tujuan yang sama, maka mereka harus memiliki tugas masing-masing, memiliki peran masing-masing. Jangan sampai peran guru sama dengan peran kepala tata usaha. Itu namanya bukan kegiatan administrasi. Jadi administrasi pendidikan itu juga mendelegasikan kewenangan
sesuai dengan peran yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi. Mereka menduduki struktur apa dan mereka memiliki peran apa. Jadi tidak cukup hanya kumpul dan memiliki tugas yang sama. Tidak hanya kumpul dan memiliki tujuan yang sama, tapi juga harus memiliki peran yang berbeda-beda atau memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Bukan kegiatan administrasi kalau misalkan seluruh warga sekolah masuk kelas mengajar, kemudian seluruhnya keluar kelas, baru melakukan layanan administrasi. Itu bukan kerja-kerja administrasi. Jadi kerja-kerja administrasi itu ada kerjasama masing-masing unit. Dan masing-masing unit memiliki peran masing-masing dan semuanya bergerak sinergis menjadi satu sistem untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mewujudkan proses pendidikan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya peserta didik. Yang keempat adalah adanya peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Jadi ini adalah aspek material tadi ya. Jadi kerja-kerja administrasi pendidikan meniscayakan adanya infrastruktur yang akan digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi masing-masing unit kerja yang akan bekerja. Guru memiliki didukung peralatan dan perlengkapan yang memadai untuk mengajar. Begitu pula tata usaha atau staf kependidikan atau tenaga kependidikan atau staf administrasi. Semuanya memiliki dibekali peralatan yang memadai. Kawan-kawan bisa bayangkan misalkan kita memiliki tenaga kependidikan laboratorium atau laboran, tapi dia tidak dibekali, tidak difasilitasi infrastruktur laboratorium. Maka dia tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai laboran. Tidak bisa memfasilitasi peserta didik untuk melakukan penelitian di laboratorium. Jadi itu yang dimaksud dengan kegiatan administrasi dan administrasi pendidikan. Nah, dari sini maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa administrasi pendidikan bukan hanya sekedar kegiatan tata usaha surat menyurat, menata surat yang rapi dan sebagainya. Itu bukan definisi atau pengertian dari administrasi pendidikan. Jadi bukan itu administrasi pendidikan itu ya, bukan hanya menata surat supaya rapi dan sebagainya. Administrasi pendidikan itu mencakup kegiatan-kegiatan yang luas, yang meliputi antara lain kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan sebagainya. Ini sudah masuk dalam fungsi dari kegiatan administrasi pendidikan. Ada perencanaan. Jadi sebelum organisasi ini berjalan, harus direncanakan. Dalam perencanaan itu merumuskan visi atau tujuan bersamanya itu apa. Kemudian merumuskan misinya apa untuk mencapai tujuan bersama itu. Untuk mencapai visi itu misinya apa. Itu semuanya harus direncanakan. Pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan perencanaan. Jadi kalau misalkan kita hanya membuat daftar keinginan apa yang mau kita lakukan, itu bukan perencanaan, tapi itu daftar keinginan. Perencanaan itu harus didahului dengan analisis kapasitas organisasi dan sumber daya yang kita miliki. Nah, setelah kita melakukan perencanaan, baru kita melakukan pengorganisasian, yaitu memberikan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Siapa melakukan apa, kapan, dan hasilnya harus seperti apa. Semuanya kita distribusikan. Dalam pengorganisasian ada yang disebut dengan pendelegasian kewenangan. Jadi sebenarnya yang dilakukan struktur organisasi itu adalah menjalankan tugas dan fungsi kepala sekolah atau pimpinan organisasi. Sebentar ya, kita potong.
Ya, mohon maaf. Ya, jadi administrasi itu mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan seterusnya. Sesuai dengan fungsi manajemen mana yang mau kita gunakan. Nah, administrasi pendidikan itu merupakan proses keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat di dalam tugas-tugas pendidikan. Jadi, kegiatan administrasi pendidikan ini merupakan keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bersama yang dilakukan oleh seluruh struktur organisasi, ya. Jadi tidak dibenarkan misalkan hanya beberapa struktur saja yang kinerjanya bagus, tapi struktur-struktur lainnya dibiarkan tidak berjalan dengan baik. Itu bukan yang disebut dengan administrasi pendidikan. Jadi kepala sekolah jika melakukan fungsi administrasi pendidikan itu adalah ketika ada struktur organisasi yang tidak berkinerja sebagaimana mestinya, maka dia melakukan perbaikan atau supervisi. Nah, itu terkait unsur pokok dalam administrasi pendidikan. Selanjutnya adalah apa sih tujuan dari administrasi pendidikan itu sendiri? Nah, pada dasarnya ini saya kutip dari buku yang disusun oleh tim dosen UPI ya tentang manajemen pendidikan. Pada dasarnya, administrasi pendidikan itu merupakan ilmu yang membahas pendidikan dari sudut pandang kerjasama dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Jadi administrasi pendidikan itu pada dasarnya adalah ilmu yang tapi fokus pembahasannya adalah terkait kerjasama dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana mensinergikan seluruh komponen organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu yang dimaksud dengan administrasi pendidikan. Dan administrasi pendidikan ini menjadi arah dan pandangan bagaimana seorang administrator pendidikan menjalankan tugasnya dengan didasari oleh nilai-nilai kebenaran, baik pada tataran praktis maupun teoritis. Jadi kawan-kawan sekalian, pada dasarnya administrasi pendidikan ini adalah arah ataupun guideline ya, ataupun panduan ya bagi administrator atau bagi pimpinan organisasi untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang berbasis pada nilai-nilai kebenaran atau good governance. Nilai-nilai kebenaran atau good governance itu dalam bentuk misalkan pengelolaannya adil, tidak diskriminatif, objektif, dan berorientasi pada mutu. Tidak berorientasi pada kepentingan-kepentingan politik yang bisa merusak dari tujuan atau filosofi atau fitrah organisasi pendidikan itu sendiri. Jadi jadi pola administrasi pendidikan ini bisa mengeliminir atau bisa mencegah siapapun pada dasarnya untuk melakukan penyelewengan. Bisa mencegah siapapun untuk melakukan penyelewengan dalam tata kelola organisasi. Dengan demikian, maka fungsi administrasi ini menjadi sangat penting. Karena melalui pendekatan administrasi pendidikan ini, kita memiliki penjaminan mutu bahwa tata kelola didasarkan pada kaidah-kaidah yang sebenarnya. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengambil keputusan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Dalam administrasi, keputusan itu harus diambil secara partisipatif, melibatkan warga sekolah yang lainnya. Nah, hal-hal semacam itu yang akhirnya tadi saya sampaikan bahwa dengan administrasi pendidikan, maka ini seolah-olah menjadi jaminan bahwa sekolah tersebut dikelola didasarkan pada nilai-nilai kebenaran, pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik tadi itu. Anti diskriminatif, adil, dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang tujuan administrasi pendidikan,
ini dibagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu berada di level satuan pendidikan itu sendiri, yaitu tersusun dan sistem pengelolaan organisasi sekolah untuk mendukung proses pendidikan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya peserta didik. Jadi jangka pendek itu ada di level sekolah itu sendiri. Sedangkan jangka menengahnya itu tujuan institusionalnya, yaitu setiap jenis dan jenjang program pendidikan di sekolah itu memiliki tujuan masing-masing. Untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Kalau kita lihat KKNI, maka level kompetensi yang mau dicapai oleh masing-masing jenjang itu berbeda-beda. Kalau misalkan perguruan tinggi itu di level 6, perguruan tinggi yang sarjana ya di level 6, kemudian diploma D3 di level 5, kemudian SMA atau alia itu berada di level 4 dan seterusnya ke bawah. Itu adalah tujuan-tujuan jangka menengah dari kegiatan administrasi pendidikan. Yaitu kan tujuan jangka menengah atau di level jenis dan jenjang program pendidikan itu bisa tercapai. Nah, tujuan jangka panjangnya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, ketiga tujuan ini saling berkaitan. Jadi pada dasarnya tujuan yang kita capai di level satuan pendidikan itu adalah dalam rangka memenuhi tujuan jangka panjang dan juga tujuan jangka menengah. Oleh karena itu, tujuan jangka menengah ini bisa kita simpulkan ya, tidak mungkin bisa kita capai kalau misalkan tujuan jangka pendeknya tidak kita capai. Jadi ibarat tangga, kita akan hampir tidak mungkin kita bisa mencapai tangga teratas jika kita tidak terlebih dahulu menapaki setapak demi setapak tangga-tangga sebelumnya. Nah, itu berbicara tentang tujuan administrasi berdasarkan beberapa levelnya. Nah, selanjutnya terkait tentang kegunaan administrasi pendidikan. Jadi kawan-kawan sekalian, apa sih kira-kira fungsinya, fungsi dari administrasi pendidikan? Dari uraian-uraian yang tadi saya sampaikan, saya kira sudah tergambar ya, fungsi dari administrasi pendidikan itu seperti apa. Namun ini saya sajikan beberapa pointer yang mungkin juga bisa membantu kita untuk secara lebih operasional atau lebih konkret menangkap apa sih kegunaan dari administrasi pendidikan. Yang pertama adalah membantu pimpinan sekolah untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah sesuai dengan tuntutan masyarakat. Atau bisa juga kita ubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebenarnya sama saja, masyarakat tuntutannya berubah, ekspektasinya ke sekolahan berubah, seiring dengan perubahan teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi kegiatan administrasi ini sebenarnya membantu kepala sekolah bagaimana merumuskan visi yang sesuai dengan sekolah yang dipimpinnya. Berikutnya bagaimana merumuskan misi sesuai dengan visi yang mau dicapai. Kemudian merumuskan bagaimana tujuan atau indikator capaian dari masing-masing misi yang akan dilakukan. Jika ini bisa dirumuskan, maka seorang kepala sekolah sudah memiliki peta jalan yang konkret apa yang akan dilakukan. Karena dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan ini sudah secara operasional. Ini dilakukan kapan dan dicapai saat dalam kurun waktu kapan. Nah, yang kedua, membantu pimpinan sekolah untuk melakukan pemetaan sumber daya yang dimiliki sekolah. Nah, melalui kegiatan administrasi pendidikan ini, kepala sekolah dapat memetakan berapa banyak sumber daya yang sifatnya material,
berapa banyak sumber daya yang sifatnya personil, dan bagaimana sumber daya yang sifatnya spiritual tadi itu, atau nilai-nilai yang dimiliki itu apa saja. Berbicara nilai-nilai, bisa diambil contoh bahwa nilai-nilai yang dimiliki oleh Unusia, misalkan nilai-nilai Aswaja. Ada 9 nilai yang dimiliki oleh Unusia. Dan 9 nilai itu merupakan representasi dari karakteristik anggota atau kondisi organisasi dari Unusia itu sendiri. Kapan-kapan saya sajikan 9 nilai itu apa saja. Dan itu tercantum dalam pedoman akademik, silakan dibaca. Nah, jadi kegiatan administrasi ini membantu pimpinan kepala sekolah dalam memetakan sumber daya. Berikutnya adalah membantu pimpinan sekolah untuk melakukan distribusi pekerjaan atau job description kepada seluruh komponen sekolah yang berbasis pada optimalisasi sumber daya sekolah dan berorientasi pada pencapaian tujuan sekolah. Jadi melalui administrasi pendidikan ini juga membantu kepala sekolah untuk mendistribusikan pekerjaan sesuai dengan sumber daya personil yang dimiliki. Siapa melakukan apa. Dan itu benar-benar harus mempertimbangkan passion dan berorientasi pada tercapainya tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Oleh karena itu kita harus memberi tugas kepada orang yang tepat. Tepat itu dia memiliki kompetensi di bidang itu dan dia memiliki passion atau gairah melakukan itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah membantu pimpinan sekolah untuk menyusun indikator kinerja utama masing-masing komponen sekolah berdasarkan pencapaian tujuan sekolah. Seringkali struktur organisasi memperoleh tugas tapi tidak dibekali atau dilengkapi dengan indikator kinerja yang harus mereka capai. Oleh karena itu, kepala sekolah yang baik adalah kepala sekolah yang membuat kontrak setiap tahunnya kepada struktur organisasi di bawahnya. Tahun ini kamu akan melakukan apa, indikator kinerja kamu apa. Dan itu ditandatangan antara kepala sekolah dan wakil kepala sekolah misalkan. Itu adalah kontrak. Dan itu membantu anggota organisasi untuk bisa bekerja sebaik mungkin sesuai dengan indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama ini harus operasional, harus bisa diukur. Yang kelima adalah membantu pimpinan sekolah untuk melakukan monitoring dan evaluasi performance masing-masing komponen. Jadi melalui administrasi pendidikan ini karena fungsinya ada fungsi pengawasan, maka kepala sekolah dapat melakukan supervisi atau pengawasan kinerja dari anggota organisasi. Nah, kawan-kawan sekalian, dari tadi kita berbicara tentang organisasi sekolah. Nah, berikut ini saya sajikan salah satu contoh ilustrasi organisasi sekolah. Mulai dari kepala sekolah sampai siswa. Di samping kepala sekolah itu ada ketua komite. Garisnya titik-titik, bukan garis instruktif, tapi garis-garis koordinasi, namun juga ketua komite bisa memberikan pertimbangan dalam hal supervisi dan pengawasan dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat bagian struktur organisasi di sebelah, maka setidaknya ada 5 aktor. Ada 5 aktor dalam struktur tersebut. Yang pertama adalah the operating core, yaitu para guru yang melakukan pekerjaan pokok, yakni proses pembelajaran sebagai core bisnis organisasi sekolah. Jadi yang paling guru dalam organisasi pendidikan itu adalah aktor yang menjalankan fungsi utama dari proses bisnis sekolah itu sendiri, yaitu mengajar. Ya, jadi proses bisnis sekolah ini kan memberikan proses pembelajaran, bukan jualan, ya. Nah, jadi the operating core-nya atau aktor yang menjalankan fungsi utama dari organisasi ini adalah guru. Nah,
Yang berikutnya adalah the strategic ethics, yaitu kepala sekolah yang merupakan manajer tingkat puncak yang diberi tanggung jawab keseluruhan organisasi sekolah. Jadi kepala sekolah ini adalah perumus kebijakan tertinggi di sekolah itu sendiri. Yang ketiga adalah the middle line, yaitu wakil kepala sekolah yang merupakan manajer penghubung antara operating core dengan strategic ethics. Wakil kepala sekolah ini memfasilitasi implementasi kebijakan sampai kepada level the operating core, yakni guru dan tenaga kependidikan. Jadi kepala sekolah dalam mengimplementasi kebijakannya itu juga bisa melalui middle line. Jadi implementasinya seperti apa, teknisnya bagaimana, itu menjadi tanggung jawab middle line. Middle line ini adalah wakil kepala sekolah. Kita dalam teori manajemen kita juga mengenalnya middle management ya. Jadi manajemen level tengah ya. Bukan top management tapi middle management. Nah, di sini sesuai mereka memiliki fungsi masing-masing. Wakil bagian sarpras dan humas, wakil bagian kurikulum, dan wakil bagian kesiswaan. Kemudian the teknostruktur, yakni penjaminan mutu pendidikan yang bertugas melakukan standarisasi tertentu dalam organisasi sekolah. Kalau dalam perguruan tinggi ada namanya lembaga penjaminan mutu. Kalau di sekolah belum ada, karena lembaga penjaminan mutu itu langsung diperankan oleh Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan sebagai perwakilan pemerintah ketika masuk ke organisasi sekolah itu tugasnya hanya penjaminan mutu. Yang kelima adalah the support staff, yakni tenaga kependidikan yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi, seperti tenaga administrasi sekolah. Nah, tenaga administrasi sekolah, kemudian laboratorium, laboran, pustakawan, dan lain sebagainya, itu adalah the support staff. Jadi ini adalah bentuk dari organisasi pendidikan dan elemen-elemen yang terkandung di dalamnya. Jadi ketika berbicara organisasi pendidikan, semoga setelah ini kawan-kawan tidak lagi mengawang-awang. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah begini kawan-kawan sekalian. Kemarin saya sudah menyinggung ya, bahwa betapa pentingnya kita itu melakukan adaptasi terkait berbagai macam perkembangan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhir-akhir ini secara tidak langsung juga membuat perubahan pada ekspektasi masyarakat secara umum terhadap peran dan fungsi lembaga pendidikan, baik tingkat perguruan tinggi maupun menengah dan dasar. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau kita harus mampu mewujudkan organisasi sekolah kita itu menjadi organisasi pembelajar. Organisasi pembelajar itu adalah organisasi yang di dalamnya itu mendukung warga sekolahnya itu untuk terus belajar. Organisasi yang bisa menginspirasi warga sekolahnya untuk terus mengembangkan kompetensinya, mengembangkan wawasannya, untuk terus mengembangkan pengetahuannya, mengembangkan kemampuannya, sehingga sekolah itu juga turut ikut serta berkembang. Karena mati tidaknya sebuah organisasi itu tergantung pada sumber daya manusia yang ada di dalamnya, yang tadi pembuka saya sampaikan. Oleh karena itu, ketika kita menjadikan sekolah kita menjadi organisasi pembelajar, maka kita bisa menjamin bahwa sekolah kita akan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Karena apa? Karena kita terus belajar. Karena kita terus adaptif dengan berbagai macam perubahan yang ada di masyarakat. Misalkan sekarang masih ada sekolah yang tidak mengembangkan learning management system, maka sekolah itu sebentar lagi akan ditinggalkan oleh masyarakat. Karena dia tidak adaptif dengan perubahan. Dia tutup telinga dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Jika ada sekolahan misalkan sampai saat ini misalkan dia tidak mengembangkan fasilitas sistem informasi manajemen yang berbasis digital, maka dia juga tidak akan
sebentar lagi akan ditinggalkan oleh masyarakat. Ketika sebuah organisasi ditinggalkan oleh masyarakat, maka dia akan dilupakan dan akhirnya bubar dan nggak ada yang ingat lagi kalau di situ pernah ada sebuah organisasi sekolah misalkan. Oleh karena itu, poin penting dalam pertemuan kedua ini adalah bahwa kita harus memiliki komitmen kuat bahwa kita sebagai anggota organisasi itu harus dapat menjadikan bahwa organisasi kita ini menjadi organisasi pembelajar. Organisasi yang siapapun di dalamnya itu pasti memiliki atau menikmati proses pembelajaran yang bermakna. Jadi yang belajar tidak hanya siswa, gurunya juga belajar, tenaga kependidikannya juga belajar, juga mengembangkan kemampuannya setiap saat, mengupdate ilmunya. Apalagi kepala sekolah sebagai top manajemen, sebagai top manager, sebagai top administrator, sebagai perumus kebijakan, maka dia juga wajib belajar. Karena jika dia tidak belajar, maka kebijakan-kebijakan yang ditelurkannya akan menjadi kebijakan usang. Dan itu yang pada akhirnya akan menjadikan organisasi ini menjadi organisasi yang mati, yang ditinggalkan oleh peserta didiknya. Nah, terkait organisasi pembelajar, dulu zaman saya itu ada namanya perusahaan Kodak. Perusahaan Kodak ini foto, mungkin kawan-kawan tidak menangi ya, foto. Jadi kita dulu kalau foto, ijazah dan sebagainya itu pasti ke Kodak. Kemudian 3 hari berikutnya kita ambil, kita cetak. Hampir di setiap kota ada itu Kodak. Seperti halnya Alfamart sekarang. Namun seiring dengan perubahan teknologi, Kodak ini sudah merasa besar, sudah merasa raksasa. Sudah hampir nggak terbayang bahwa dia akan kolab. Dia memiliki pegawai jutaan di seluruh dunia. Tapi apa yang terjadi? Sekarang mungkin sebagian besar dari kalian sudah tidak pernah tahu kalau dulu ada perusahaan namanya Kodak. Sekarang masih bisa dilihat sisa-sisanya di beberapa ruko itu kadang-kadang masih ada pelang nama Kodak gitu. Itu adalah sisa kejayaan masa lalu. Nah, itu adalah contoh organisasi yang mati. Organisasi yang tidak adaptif dengan perubahan-perubahan. Sekolah apalagi yang mengklaim dirinya sebagai organisasi yang membawa peserta didik ke masa depan. Maka dia harus lebih dulu menjadi organisasi pembelajar. Organisasi yang terus berkembang, organisasi yang terus belajar. Saya kira itu pemaparan dari saya pada kesempatan kali ini. Saya persilakan jika ada yang bertanya, kita punya waktu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita sudahi. Jadi kemudian jika ada yang bertanya silakan.